Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Hesti Supianti Purwandari dengan NIM 22811311083 dari kelas A22, mata kuliah Praktek Ibadah dengan dosen pengampu Ibu Mutahharoh MPDI. Dan saya merupakan mahasiswi pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Siber, Syekh Nurjati, Cirebon. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas tentang materi zakat. Mari kita simak bareng-bareng yuk. Dalam hal ini dapat saya jelaskan mengenai satu, pengertian zakat. Apa sih arti dari zakat tersebut? A. Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah yang artinya tumbuh, berkembang, membersihkan atau mensucikan. B. Sedangkan secara syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada sekelompok tertentu dalam waktu tertentu. Adapun zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga, di mana zakat ini wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimu al-salata wa atu al-zakata wa raqa'u ma'ar rakin, yang artinya didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat tersebut merupakan dalil nakli yang diwajibkannya untuk berzakat. 2. Dasar hukum zakat dari Al-Quran atau hadis. Adapun dasar hukum zakat dari Al-Quran dan hadis antara lain sebagai berikut. A. Dari Al-Quran. Quran surat At-Taubah ayat 9 103 yang berbunyi, Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim in salatu qasatutimmu wa allahu alimun bil muttaqin, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan didirikanlah sholat untuk mereka. Sesungguhnya sholatmu itu akan memberikan ketentraman hati kepada mereka, dan Allah yang maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. B. Dari hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar yang berbunyi, Inna al-Islam yabna ala kamshin sada sahadati an la ilaha illa Allahu wa anna Muhammadan Rasulullah alaihi wa iqami salati wa izzaqati wal khazi was saumi Ramadan, yang artinya sesungguhnya Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melakukan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. 3. Jenis-jenis zakat. Adapun jenis-jenis zakat itu ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah yang berupa makanan pokok, dan yang kedua adalah zakat ma'al yang berupa harta benda. Dalam hal ini dapat saya jelaskan mengenai kedua jenis zakat tersebut, antara lain 1. Zakat fitrah.
Secara bahasa, fitrah artinya bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. Selanjutnya, zakat ini adalah berupa makanan pokok daerah setempat, khususnya untuk negara Indonesia. Makanan pokoknya adalah nasi, jadi zakat fitrahnya adalah beras dengan berat 3, liter atau setara dengan 2,5 kg. 2. Zakat ma'al. Secara bahasa, kata zakat berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna membersihkan, menyucikan, dan meningkatkan, sedangkan ma'al berarti harta atau kekayaan. Jadi secara bahasa, zakat ma'al berarti menyucikan harta yang dimiliki dengan memberikan sebagiannya kepada yang berhak menerimanya. Secara istilah, zakat ma'al adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu kepada pihak yang berhak atau fakir, miskin, dan lainnya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam setelah harta tersebut memenuhi syarat nisab dan haul. 4. Syarat wajib zakat. Dalam hal ini dapat saya jelaskan mengenai zakat fitrah dan zakat ma'al yang terdiri dari syarat wajib zakat dan waktu pelaksanaan zakat, yaitu sebagai berikut. Bagian A, zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah adalah 1. Islam, 2. Masih hidup waktu terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri, 3. Mempunyai kelebihan makanan, 4. Zakat fitrahnya berupa makanan pokok. 2. Waktu pelaksanaan zakat fitrah. Kemudian waktu pelaksanaan zakat fitrah itu ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Waktu diperbolehkan, yaitu pada awal sampai akhir bulan Ramadan. 2. Waktu diutamakan, yaitu pada saat terbenamnya matahari di akhir Ramadan. 3. Waktu lebih baik, yaitu setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. 4. Waktu dilarang, yaitu setelah dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Zakat ma'al. Syarat wajib zakat ma'al yaitu beragama Islam, 2. Berakal sehat dan sudah baligh, 3. Memiliki harta yang mencapai nisab atau batas minimum wajib zakat, 4. Harta tersebut telah memenuhi haul waktu pemilikan setahun penuh kecuali untuk beberapa jenis harta seperti hasil panen. 5. Harta diperoleh dengan cara halal dan menjadi milik yang jelas. 6. Tidak terbebani dengan utang yang melebihi atau sama dengan nilai harta yang dimiliki. Kedua, waktu pelaksanaan zakat ma'al. 1. Bisa dilakukan setelah harta memenuhi haul dan hisab, dan disarankan dilakukan pada waktu-waktu yang utama seperti menjelang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. 2. Untuk beberapa jenis harta seperti hasil panen atau hasil tambang, zakat dibayarkan segera setelah harta tersebut diperoleh dan mencapai nisab. 5. Golongan penerima zakat atau disebut dengan asnaf. Asnaf adalah golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jumlahnya ada 8 golongan yang secara jelas disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan, sebagai sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 6. Contoh kasus sederhana penghitungan zakat. Berikut ini dapat saya jelaskan mengenai contoh kasus sederhana penghitungan zakat fitrah. Contoh kasus penghitungan zakat fitrah. Kasus dari Pak Budi yang memiliki keluarga terdiri dari diri sendiri, istri dan 2 anak-anak, semua muslim dan tinggal bersama di wilayahnya. Nilai zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah 2,7 kg beras per jiwa dengan harga beras jenis Siam Banjar Rp15 per liter atau 1 liter sama dengan 0,77 kilo. Menurut mazhab Hanafi, nilai zakat fitrah adalah 5 liter atau Rp75.000 per jiwa. Perhitungannya,
Jumlah jiwa yang wajib dizakati 4 jiwa. Menurut jumhur ulama, total berat beras sama dengan 4 jiwa dikali 2,7 kg atau per jiwa sama dengan 10,8 kg. Harga beras per kilo 15.000 dibagi menjadi 0,77 sama dengan 19.480. Total nilai zakat fitrah sama dengan 10,8 kg dikali 19.480 sama dengan Rp210.384. Menurut mazhab Hanafi, total nilai zakat fitrah sama dengan 4 jiwa dikali 75.000 per jiwa sama dengan 300.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk beras atau uang sesuai dengan ketentuan daerah dan mazhab yang diikuti dan harus disalurkan sebelum sholat Idul Fitri. 7. Relevansi zakat dalam kehidupan modern. Dalam hal ini, zakat sebagai ibadah syariat dan sistem sosial Islam memiliki peran yang sangat penting dan adaptif di era modern, dengan kontribusi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengatasi ketidaksetaraan. 2. Pendorong ekonomi inklusif. 3. Penguat solidaritas sosial dan nilai kemanusiaan. 4. Pengelolaan harta dengan etika. 5. Adaptasi dengan kemajuan teknologi. 6. Dukungan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat tidak hanya relevan tetapi juga sangat diperlukan dalam kehidupan modern. Sebagai sistem yang menggabungkan nilai spiritual dan kemaslahatan sosial, zakat mampu menjawab tantangan ekonomi sosial dan budaya di era kini dengan kemampuannya untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan menyelaraskan tujuan dengan kebutuhan pembangunan global. Zakat berperan sebagai instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera.